Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Mawadah Nur, peserta Latsar CPNS Angkatan 33, Golongan 3, Kelompok 4, BPSDMD, Provinsi Kalimantan Selatan. Kembali lagi, dalam video kali ini, saya akan menyampaikan hasil tugas individu Agenda 1 yang sudah saya kerjakan mengenai analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Jabatan saya sendiri adalah sebagai pengawas jalan dan jembatan pada bidang Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Baiklah, akan saya mulai dengan memaparkan 5 buah isu yang sedang berkembang di tempat saya bekerja, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang pada bidang Bina Marga. Yang pertama adalah sulitnya pembebasan lahan untuk pembangunan jalan dan jembatan. Yang kedua, meningkatnya beban lalu lintas dan masih sering terjadi pembebanan berlebih atau overloading sehingga mempercepat kerusakan badan jalan. Yang ketiga adalah kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat terhadap pemeliharaan dan operasional jalan dan jembatan. Yang keempat, banyaknya aduan kerusakan jalan dan jembatan yang belum dapat ditangani karena kurangnya dana alokasi. Dan yang kelima, akses jalan menuju daerah terpencil, khususnya daerah pegunungan yang kurang memadai. Nah, dari kelima isu yang sudah saya sebutkan tadi, saya akan menganalisis atau menemukan isu prioritas yang akan diselesaikan terlebih dahulu menggunakan metode USG dan APKL. Pada metode USG, U mewakili urgensi yang menunjukkan seberapa mendesak isu tersebut. Huruf S mewakili seriousness yang menunjukkan seberapa serius isu tersebut. Dan huruf G mewakili growth yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan isu tersebut menjadi semakin buruk apabila dibiarkan. Sedangkan pada metode APKL, huruf A mewakilkan aktual, yaitu isu tersebut masih dibicarakan atau belum terselesaikan hingga masa sekarang. Huruf P mewakilkan problematik, yaitu isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya. Huruf K mewakilkan kehalayakan, yaitu isu yang diangkat secara langsung menyangkut hajat hidup orang banyak. Huruf L mewakilkan layak, yakni isu yang masuk akal dan realistis serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Untuk penilaian kualitas isu pada metode USG dan APKL dilakukan dengan menentukan skala nilai. Isu yang memiliki total skor tertinggi merupakan isu prioritas. Adapun skor-skor dari 1 sampai 5 mempunyai nilai makna sebagai berikut. Nilai 1 diartikan sangat tidak mendesak, nilai 2 diartikan tidak mendesak, nilai 3 diartikan cukup mendesak, nilai 4 diartikan mendesak, dan nilai 5 diartikan sangat mendesak. Nah, selanjutnya saya akan memberikan nilai-nilai pada 5 isu yang berkembang di tempat saya bekerja menggunakan metode USG. Dalam tabel ini, telah ditotalkan nilai skor dan diberikan ranking prioritas masing-masing isu. Isu sulitnya pembebasan lahan untuk pembangunan jalan dan jembatan dan isu kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat terhadap pemeliharaan dan operasional jalan jembatan menempati posisi prioritas ketiga dengan skor 10 sama. Selanjutnya, isu meningkatnya beban lalu lintas dan masih sering terjadi pembebanan berlebih atau overloading sehingga mempercepat kerusakan badan jalan, dan isu banyaknya aduan kerusakan jalan dan jembatan yang belum dapat ditangani karena kurangnya dana alokasi
menempati posisi prioritas kedua dengan skor 13 sama. Isu akses jalan menuju daerah terpencil, khususnya daerah pegunungan yang kurang memadai, menempati posisi ranking prioritas pertama dengan skor 14. Nah, selanjutnya dilanjutkan dengan menganalisis menggunakan metode APKL. Dalam tabel ini juga sudah disajikan skor total dan ranking prioritas dari masing-masing isu. Isu sulitnya pembebasan lahan untuk pembangunan jalan dan jembatan, dan isu kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat terhadap pemeliharaan dan operasional jalan jembatan menempati posisi prioritas keempat dengan skor 14 sama. Isu meningkatnya beban lalu lintas dan masih sering terjadi pembebanan berlebih sehingga mempercepat kerusakan badan jalan menempati posisi prioritas ketiga dengan skor 15. Isu banyaknya aduan kerusakan jalan dan jembatan yang belum dapat ditangani karena kurangnya dana alokasi menempati posisi prioritas kedua dengan skor 17. Isu akses jalan menuju daerah terpencil, khususnya daerah pegunungan yang kurang memadai, menempati posisi ranking prioritas pertama dengan skor 19. Nah, dari kedua metode tersebut dapat disimpulkan bahwa isu akses jalan menuju daerah terpencil, khususnya daerah pegunungan yang kurang memadai, menempati posisi ranking prioritas pertama dengan nilai total paling tinggi, maka isu ini akan diselesaikan terlebih dahulu. Setelah didapat isu prioritas yang akan diselesaikan terlebih dahulu, saya akan menganalisis akar masalah pada isu tersebut menggunakan metode Fishbone. Ada 5 faktor yang menjadi akar permasalahan dalam isu akses jalan menuju daerah terpencil, khususnya daerah pegunungan yang kurang memadai. Yang pertama ada faktor dari man, yaitu kurangnya sumber daya manusia yang menangani masalah ini. Kemudian ada faktor method, yaitu membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang lebih besar dalam pelaksanaan pekerjaan. Yang ketiga, faktor mesin, mobilitas alat yang sulit karena medan yang berbahaya. Dan yang keempat adalah faktor surroundings, yaitu daerah terpencil yang jauh dari kota. Setelah dianalisis, akar masalah menggunakan Fishbone method dapat ditemukan alternatif pemecahan masalah menggunakan metode SWOT. Metode ini akan menunjukkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari isu akses jalan menuju daerah terpencil, khususnya daerah pegunungan yang kurang memadai. Bisa dilihat bahwa kekuatan dari isu ini, yang pertama, memberikan kenyamanan prasarana jalan kepada masyarakat setempat. Yang kedua, adanya bantuan dari pemerintah. Yang ketiga, adanya kerjasama dengan warga masyarakat setempat. Adapun kelemahannya, yang pertama, sulitnya mobilisasi alat. Yang kedua, sulitnya pemantauan keseluruhan rangkaian pekerjaan. Dan yang ketiga, sulit untuk mengakses daerah tersebut. Lalu, untuk peluang sendiri, dapat meningkatkan perekonomian warga. Yang kedua, mendukung kemajuan dan kesejahteraan wilayah serta masyarakat. Dan yang ketiga, meminimalisir bahaya kecelakaan. Lalu untuk ancaman, ada ketertinggalan daerah, rawan terjadi kecelakaan, terhambatnya perekonomian. Setelah dilakukan alternatif pemecahan masalah menggunakan metode SWOT, maka dilanjutkan lagi dengan alternatif pemecahan masalah. Yang pertama, alternatif penyelesaian, yaitu dengan memprioritaskan dan mengusulkan anggaran untuk meningkatkan jalan di daerah terpencil. Tahap setiap penyelesaian. Tahap pertama, dilakukan survei lokasi. Tahap kedua, mengumpulkan data yang diperlukan. Dan tahap ketiga, mengusulkan paket pekerjaan. Adapun hal yang diharapkan adalah terciptanya prasarana transportasi
yang memadai sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Nah, adapun pihak yang terkait dalam isu ini, yang pertama adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, yaitu bidang Bina Marga, yang kedua adalah masyarakat setempat, dan yang ketiga pemerintah. Nah, demikianlah terkait penjelasan tugas individu mengenai analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.